Berhubung mayoritas kebanyakan subscriber saya berasal dari para VTubers atau para pecinta aplikasi penghasil uang, pada video kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu, bahkan mengajak kepada Anda semuanya untuk perlahan meninggalkan aplikasi penghasil uang, entah itu robot trading, entah itu investasi dan lain-lain ya. Karena apa? So simak terus video selengkapnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Trip. Salam Indonesia damai, gak rewel-rewel. Salam semangat para netizen semuanya. Saya doakan semoga Anda semua sehat selalu, dilancarkan segala usahanya, dan dijauhkan dari segala virus-virus, terutama virus corona. Amin. Oke, ya, seperti thumbnail dan judul ya, kembali lagi saya ingin membahas ya tentang aplikasi uang ya, tapi ini bukan tertuju kepada satu aplikasi, bukannya. Ini secara global. Di sini saya ingin menyampaikan pengalaman saya ya, istilahnya setelah terjun ya mencoba aplikasi VTube ya. Di video sebelumnya saya sudah membahas ya, dimana di situ saya menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini masih belum ada info apapun dari VTube ya. Belum ada manajemen yang muncul menyampaikan pengumuman atau statement lah apapun ya sampai dengan saat ini. Ya kalau orang lain ya, maksudnya VTuber lain yang mungkin sudah mendapatkan info, saya tidak tahu. Tapi setahu saya sampai dengan saat ini masih belum ada kejelasan. Ya. Dan di video itu juga saya mengajak Anda untuk mending ya enak mencari rezeki usaha yang real saja. Ya, sudah saya contohkan ya, saya sudah buka warkop, saya sudah buka warung bakso juga. Nah, ya, dan pada video kali ini ya, saya merekam video ini jam 10 pagi. Ya, kenapa saya pakai seragam Grab ya? Karena aktivitas saya sekarang ya, saya kalau pagi saya isi dengan ngojek. Ya. Saya isi dengan ngojek Grab. Ya sama, ini kan aplikasi penghasil uang toh. Tapi kan ini real, ada usahanya, ada jasa yang diberikan, nah ya kan. Grab sama toh, aplikasi penghasil uang. Ya, tapi kan kita real bekerja, ya. Kita modal bensin, modal motor, ya kan, modal tenaga, habis itu mengantarkan orang, ya toh, mengantarkan makanan atau mengantarkan paket. Jelas usahanya. Ya. Nah, di sini ya, ini mungkin hanya salah satu ini saja ya, ajakan saya saja. Disuka tidak suka, diterima atau tidak diterima itu urusan Anda semuanya ya. Tapi di sini ya saya menghimbau ya, bukan menghimbau lah ya istilahnya, melalui channel saya ya, saya mengajaklah kepada Anda, bagi Anda yang masih suka sekali ya, coba aplikasi baru ya, aplikasi mati coba lagi, aplikasi mati coba lagi. Nah, itu perlahan marilah kita tinggalkan dalam artian secara perlahan, bertahap lah ya. Kalau meninggalkan secara langsung itu emang kayak susah, beneran kayak susah ya. Kenapa kita mending usaha yang real saja? Karena sukses itu butuh proses ya. Sukses itu butuh proses, dan rasa kepuasan ya, rasa kebanggaan dalam diri kita itu akan beda ketika kita sukses dari usaha real ya, dibandingkan ketika banyak duit ya dari usaha atau dari aplikasi-aplikasi penghasil uang yang tidak jelas. Ya. Jadi ini menurut saya ya. Jadi di sini ya, saya sekarang sudah tidak lagi ya menjalani aplikasi penghasil uang yang serba rekrut member ya, yang serba mendapat keuntungan dari rekrut member, yang serba deposit, sudah tidak lagi ya. Nah, di sini saya mengajak stop untuk bermain aplikasi uang, bukan berarti semuanya ya, tidak ya. Makanya itu ya, berhentilah secara perlahan. Dengan itu Anda bisa nih ya, berhenti perlahan itu gini, Anda sudah harus mulai menganalisa, memilih aplikasi yang aman ya, memilih memang yang benar-benar bukan money game dan lain-lain gitu ya. Dalam artian ini masih banyak kok aplikasi-aplikasi penghasil uang yang memang sudah resmi, terdaftar ya, izin lengkap dan lain-lain
ya. Tapi saya sarankan kalau memang Anda masih ngotot menjalani aplikasi penghasil uang, ya, jadi mainlah sendiri saja, nggak perlu ajak-ajak, ya, nggak perlu ajak-ajak orang lain. Karena apa? Karena jujur ya, ketika kita mengajak orang yang untuk bergabung di aplikasi uang, lalu aplikasi itu tutup, ya, aplikasi itu hilang, ya, uang sudah tidak bisa, itu benar-benar beban moral bagi kita itu, udah kepikiran terus ya. Ya kalau Anda masih punya hati dan pikiran, ya kalau Anda memang udah mental pemain, ya, pemain aplikasi uang, aplikasi penghasil uang, ya nggak tahu lagi ya, masih punya hati atau bagaimana, ya saya nggak tahu lagi. Soalnya gini ya, ketika Anda nih ya keasikan bermain aplikasi penghasil uang, ya, secara tidak langsung Anda menjadi orang yang malas, ya. Malas bagaimana nih Bang Tony? Ya malas untuk melakukan usaha yang real saja. Kalau ada yang mudah, ngapain jalani yang capek, jalani yang ribet, ya kan? Usaha real kan benar-benar butuh ini ya, butuh tenaga, butuh waktu, butuh modal gitu ya. Nah, ya kan? Jadi kalau Anda keenakan, ya, itu sama dengan kayak Anda orang-orang yang bermental ngutang, ya, gali lubang, tutup lubang, ya. Jadi sistemnya dia gini gitu ya. Anda gagal di aplikasi ini, habis uang banyak di aplikasi ini, ditawarkan lagi aplikasi yang baru, ya, bisnis baru, metode baru dan lain-lain. Tapi ujung-ujungnya sama. Dengan harapan Anda di bisnis baru ini Anda bisa mendapatkan kembalinya, ya, dari uang yang telah hangus atau hilang di aplikasi yang pertama. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi di sini saya ya, terserah ya, suka atau tidak suka, memang sekarang ini jangan mudah tergiur. Jangan mudah tergiur oleh kesuksesan orang lain. Jangan mudah tergiur oleh YouTuber lain yang istilahnya memamerkan ya, memamerkan kekayaannya ya dan lain-lain. Ya, tidak mudah, Bro. Banyak sekarangan lagi musim ya. Anda kalau tidak mengikuti zaman akan selesai. Ya, maksudnya di bagian apanya dulu. Nah, ya kan? Oh, saya umur 22 tahun bisa membeli rumah sendiri. Saya di umur 20. Untuk sukses itu memang nggak ada patokan ya. Semua orang pengennya sukses ya dari kecil. Dari sejak muda sudah pengen sukses, semua orang. Ya, tapi sukses bagi tiap orang itu beda-beda. Beneran, ya. Mungkin kebanyakan orang yang dikatakan sukses itu dia punya banyak mobil mewah, dia punya banyak rumah, ya kan, bontang-banting HP, ya kan, gonta-ganti mobil, banyak duit, ya kan. Mungkin kebanyakan orang menganggap sukses itu, tapi tidak semuanya. Banyak yang orang menganggap dia sudah tidak menyusahkan orang tua saja, dia sudah merasa sukses. Ya. Dia sudah bisa usaha sendiri saja, tidak ikut orang, dia merasa sukses. Ya, dia menjadi karyawan, peningkatan karirnya terus meningkat ya, jabatannya dia juga sudah bisa merasa sukses. Ya, jadi tiap orang beda-beda. Beneran. Ingat ya, rezeki tidak bisa ditiru. Beneran. Jangan pernah memilih jalan pintas untuk sukses, karena gak ada ceritanya yang jalan pintas itu ya. Ya, salah satunya sekarang kan memang judi online dikemas menjadi trading, ya kan, main slot, istilahnya aplikasi penghasil uang, investasi dan lain-lain. Itu kan akhirnya menjadi pilihan gitu ya. Bagaimana caranya kita tidak repot-repot, cukup mainan HP, hubungi orang sana sini ya untuk prospek atau rekrut member, dan di situ kita bisa mendapatkan hasil yang cukup lumayan. Ingat nih dari saya, nih, logika dari saya. Aduh, pegel juga ya pakai helm. Logika dari saya, ketika perusahaan membuat sebuah aplikasi, ini logika orang bawah, ini logika orang awam ya, pengalaman orang awam di dunia aplikasi ya. Jadi ini menurut pemikiran saya. Logikanya gini, Bro. Suatu perusahaan membuat sebuah aplikasi, tujuannya sama, mereka juga mencari duit. Ya. Mencari duit. Gak mungkin dia buka aplikasi habis itu dia bagi-bagi duit terus. Enggak, dia juga lagi membangun, Bro. Nah,
Namun memang ada caranya ketika buat aplikasi bakar-bakar uang di awal, ya kan. Bakar-bakar duit itu bagaimana ya, dia mau membuang-buang uang, bakar-bakar uang. Siapa yang mendaftar dia kasih uang, siapa yang mendaftar dia kasih uang. Itu ada dan sekarang memang lagi musimnya, ya. Jadi intinya ketika sebuah perusahaan membuat aplikasi, dia juga butuh duit, ya. Tujuannya ya duit gitu ya. Dan kita yang gabung untuk mencari duit, jadi mulai aja di situ, ya. Muter aja di situ. Nah, contoh sekarang ya, afiliator yang lagi rame. Ini ya, afiliator yang lagi rame. Saya jamin ya, saya garansi nih, saya jamin. Tidak ada dia mendapatkan hasil yang sangat banyak dari murni tradingnya. Dan itu ya bahkan bukan trading. Beneran. Kalau asli murni trading itu gak bakalan dia mendapatkan penghasilan profit yang stabil, profit yang melonjak langsung besar, ya. Memang ada, cuma gak semuanya gitu ya. Kalau murni dari trading gitu ya, orangnya itu gak mungkin dia bakalan cepet kaya. Beneran. Apalagi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah sekarang ya saya pernah lihat ya, modal 70 juta ya, 70 juta bisa dapat 5 miliar gitu ya. Nah itu kan apa namanya, simsalabim gitu ya, simsalabim. Jadi orang ketika lihat nominal hasil dari seseorang itu langsung udah melek gitu ya, udah melek. Nah ketika kita sudah mau tercebur ya, tercemplung, terjerumus, memasuki di situ, hilang 20 juta, coba lagi. Kenapa dia mau coba lagi? Ya karena dia ingin uang 20 juta ini balik. Tapi yang terjadi apa? Tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah banyak hilangnya. Ya. Jadi di sini ya, setiap aplikasi nih ya, ini seperti yang sudah saya pengalaman ya. Setiap aplikasi yang menawarkan beneran ya. Misalkan dia aplikasinya trading ya. Tapi ya ini kebanyakan ya. Aplikasinya trading, tugasnya trading nih. Nah, saya jamin ya, saya jamin dia dari tradingnya nggak bakalan dapat seberapa, tapi dia akan banyak dapat bonus ketika dia berhasil merekrut member, ya, mengajak member. Karena bonus rekrut member itu paling besar, apalagi member itu sampai deposit dan lain-lain. Banyak loh ya sekarang istilahnya robot-robot trading. Coba lihat, tanyakan saja dari hasil tradingnya dapat berapa sih? Yang banyak kan dia dapat bonus dari rekrut membernya, ya. Beneran, ya. Misalkan tugasnya jualan produk. Tapi kan bonus yang terbesarnya dia adalah ketika dia berhasil merekrut member, bukan dari jualan produknya. Ya, entah itu produknya apalah ya, terserah. Oke, sekian dari saya. Next mungkin akan saya bahas lagi uraian-uraian ya pengalaman saya. Saya tidak menyalahkan suatu itu apapun ya, tapi di sini saya mengajak ya bahwa kita mending pilih yang real saja. Nih ya, keuntungan kita nih ya, keuntungan kita ketika kita bermain yang real saja. Gak apa-apa dikatakan gak mau mengikuti zaman, tidak masalah ya. Mengikuti zaman aplikasinya itu beda-beda bro ya. Contoh saya jualan bakso ya, akhirnya saya kan daftarkan GrabFood, GoFood. Nah itu kan saya sudah mengikuti zaman ya, jadi orang bisa pesan hanya di rumah saja. Itulah contoh yang memang kita harus mengikuti zaman ya, membuat video-video untuk promosi, membuat akun sosmed. Nah itu kan mengikuti zaman, bukan mengikuti zaman kita ikut-ikutan seperti sultan-sultan muda yang kayak mendadak ya, dari hasil trading atau dari apapun ya. Enggak ya, beneran ya, semua ada ilmunya. Jangan konyol lah ya, buang-buang uang Anda. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Salam Indonesia damai, gak rewel-rewel.